Perkembangan informatika, kemudahan komunikasi dan berbagai informasi yang kita dapatkan saat ini menjadi salah satu bukti semakin maju dan berkembangnya dunia teknologi. Era yang dikenal dengan nama era digital ini telah membawa dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan. Perkembangan era digital ini tidak lepas dari sejarah komputer. Komputer pada masa dahulu penggunaannya masih sangat terbatas, bahkan bentuknya cukup besar dan hampir memenuhi satu ruangan. 1. Sejarah komputer diawali sebelum Masehi, sekitar 2400 BC. Pada tahun tersebut ditemukan mesin abacus, yaitu alat hitung pertama yang digunakan tanpa bantuan mesin. Mesin abacus menjadi awal mula mesin komputasi. Yang kedua, tahun 1642, Blaise Pascal menemukan alat yang dikenal dengan nama kalkulator, roda numerik atau numerical wheel calculator. Awalnya alat ini digunakan untuk membantu ayahnya melakukan penghitungan pajak. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Yang ketiga, pada tahun 1694, matematikawan dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki vaselin dengan menambah mesin yang dapat mengalihkan sama seperti pendahuluannya. Alat mekanik ini bekerja menggunakan roda-roda gerigi. 4. Perkembangan selanjutnya ditemukan kalkulator yang mampu melakukan 4 fungsi aritmetika oleh Charles Xavier Thomas de Chormal. Kalkulator yang diberi nama arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. 5. Perkembangan selanjutnya adalah masa Perang Dunia II. Pada tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse membangun komputer 2-3. 6. Pada tahun 1943, pihak Inggris berhasil membuat komputer pemecah kode rahasia yang dinamakan Colossus. Namun, Colossus tidak terlalu memengaruhi perkembangan komputer, karena Colossus bukan merupakan komputer serbaguna general purpose komputer. Ia hanya didesain untuk memecahkan kode rahasia. Yang ketujuh, tahun 1900 sampai 1973, Howard H. Aiken, insinyur Harvard yang bekerja sama dengan IBM, berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Ukuran kalkulator tersebut cukup panjang, hampir setengah lapang bola kaki, dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mili. Komputer yang diberi nama The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mark I merupakan komputer relay elektronik. Perkembangan komputer lain pada masa ini adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Yang ke-8, pertengahan tahun 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania membangun konsep desain komputer Edge atau Electronic Discrete Variable Automatic Computer pada tahun 1945. Komputer ini dilengkapi dengan memori untuk menampung program ataupun data. 9. Pada tahun 1951, Remington Rand memperkenalkan Universal Automatic Computer menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur Poneman. Komputer ini memiliki program kode biner yang berbeda yang disebut bahasa mesin machine language. 10. Komputer terus mengalami perkembangan. Tahun 1948, penemuan transistor menjadi awal penggantian tubuh vakum. Penggunaan transistor menjadi awal perkembangannya memori inti magnetik. 11. Selanjutnya muncul komputer ketiga.
Kemunculan komputer ini ditandai dengan penggunaan IC (Integrated Circuit) tahun 1958. Penggunaan IC membuat komputer menjadi berukuran lebih kecil karena komponen-komponen dapat tidak dipadatkan dalam chip. 12. Perkembangan selanjutnya adalah komputer generasi keempat. Pada generasi ini dilakukan pengembangan dengan mengecilkan sirkuit dan komponen elektrik. Dimulai dari pengembangan LSI pada tahun 1980-an, dikembangkan VLSI yang mampu membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. ULSI meningkatkan sebuah tersebut menjadi jutaan. Tahun 1971 dibuatlah chip Intel 4004. Seluruh komponen CPU, memori, dan kendali input-output diletakkan dalam sebuah chip yang kecil. Chip ini kemudian dikenal dengan nama mikroprosesor. B. Aspek ekonomi dan hukum produk informatika. Produk informatika merupakan hasil dari informatika itu sendiri. Terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan dalam produk informatika, yaitu aspek ekonomi dan aspek hukum. 1. Aspek ekonomi. Aspek ekonomi produk informatika berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dan nilai tambahan yang diberikan oleh produk tersebut. Hal ini mencakup munculnya perusahaan di bidang informatika, dimulai dari perangkat keras hingga perangkat lunak dan aplikasi untuk komputer dan smartphone. Nilai tambahan dan manfaat produk informatika memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna, seperti kemudahan berkomunikasi, berbagi informasi, dan melakukan transaksi online. Perusahaan rintisan kemajuan teknologi mendorong munculnya startup yang menawarkan solusi inovatif untuk permasalahan di masyarakat, contohnya Gojek Online dan Tokopedia. Aspek hukum produk informatika menitik beratkan pada hak kepemilikan produk baik oleh individu maupun kelompok. Hal ini mencakup hak kepemilikan, pengembangan, dan penggunaan harus menghormati hak kepemilikan produk informatika. Pengguna tidak boleh sembarangan mendistribusikan produk secara cuma-cuma. Peraturan perizinan, hak dan pembatasan. Terdapat peraturan yang mengatur perizinan, hak dan pembatasan terkait penggunaan kepemilikan suatu produk dikenal dengan nama lisensi. Lisensi suatu produk informatika dibedakan menjadi beberapa jenis sebagai berikut. Lisensiasi komersial. Lisensiasi komersial mengharuskan pengguna melakukan pembayaran sebelum menggunakan produk perangkat lunak. Dalam penggunaannya terdapat berbagai peraturan yang mengatur boleh atau tidak bolehnya dilakukan pengguna selama masa pemakaian. Misalnya, produk hanya bisa diinstal dalam sejumlah tertentu atau perangkat tertentu. Contoh, produk pengolahan kata, pengolah gambar, dan sistem operasi. B. Lisensiasi gratis atau freeware. Perangkat lunak berlisensiasi freeware disediakan secara gratis dan dapat diunduh serta diinstal tanpa ada pungutan biaya. Meski gratis bukan berarti tidak ada batasan yang diatur dalam lisensiasinya. Maksudnya meskipun perangkat lunak berlisensiasi gratis, terdapat peraturan pengurusahaan yang tidak memperbolehkan pengguna mendistribusikan ulang atau mengubah kode programnya. Lisensi open source. Lisensi open source atau sumber terbuka artinya mengizinkan pengguna untuk menggunakan, melihat, mengubah, dan mendistribusikan kode sumber program yang digunakan untuk membuat perangkat lunak tersebut. Ada banyak produk berlisensi open source, misalnya sistem operasi, contohnya Linux, perangkat pengolah dokumen, contohnya WPS Office, penjelajah internet, contohnya Google Search, email, dan pengolah gambar. Lisensi domain publik. Perangkat lunak berlisensi domain publik secara sengaja memberikan produknya kepada orang-orang hampir sama dengan lisensi open source. Setiap orang bebas menggunakan, mengadakan, menyebarkan, atau mengubah kode program tanpa ada batas.
Pengetahuan tentang lisensi perangkat lunak di Indonesia masih perlu ditingkatkan karena pelanggaran seperti pembajakan dan penggunaan tanpa lisensi resmi masih sering terjadi. Di Indonesia telah mengatur perangkat lunak dalam konsep haki yang diatur dalam UUD nomor 7 tahun 1994 dan lebih spesifik pada UUD nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Haki merupakan eksklusif yang timbul dari kemampuan intelektual manusia dan dijamin oleh hukum. Oleh karena itu penting bagi pengguna untuk memahami dan mematuhi aspek legal lisensi perangkat lunak. Salah satu solusi adalah menggunakan perangkat lunak open